Ya, betul. Nah, dan Prabowo sambil gerak meja, jangan ada lagi menteri ini yang ini, digebrak-gebrak meja ya. Nah, untuk mejanya jati ya, jadi anulah. Nah, jadi untuk itu kita berharap ya tadinya menterinya ininya begitu, tapi kita lihat ke depan. Mudah-mudahan ini masih ada tempo lah. Kita pemilu 2029. Cuma sekarang yang pemilu pun sudahlah dikelilingi orang-orang Jokowi. Dalam rangka campaign juga udah ditelikung duluan sama Jokowi. Jokowi udah keliling duluan dia, ngedein si Gibran. Jadi raja udah dia. ke Lampung jadi raja, udah ke Timur jadi raja. Jadi memang hebat. Raja-rajaan kali ya. Nah, tapi saya senang lah ya lihat di YouTube itu Taufik Baudin ya. Ya. Wah, luar biasa marahnya sama Jokowi ini. Ternyata betul-betul penipu. Tapi dan kalau pembohong. cuman kita segelintir aja marah, yang lain juga diem gimana? Nah, kita berharap dengan edukasi ini, netizen terutama generasi muda, dimanapun berada diaspora, sadarlah, NKRI tidak baik-baik saja. Kalau NKRI dikelola dengan baik, insya Allah 2045 landasan kita menjadi negara adidaya itu akan tercapai. Tetapi tentu Presiden harus bersih-bersih, ya, sebab di sekeliling kita, di sekeliling dia inilah pelaku-pelakunya melakukan sabotase terhadap beliau sebetulnya. Jadi JDP, JNP ya itu tanda-tanda kemakmuran dan sebagainya, kemudian perputaran ya soal devisa dan sebagainya. Nah, jadi mudah-mudahan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We Award bersama Kanda Abbas Taha, seorang aktivis, seorang pengamat, seorang dosen, dan banyak lagi bang. Ya, mantan pejabat BUMN. Mantan pejabat BUMN, bukan penjahat BUMN ya. Mantan pejabat BUMN di PLN. Nah, kami ingin ngomong-ngomong nih, kalau istilah Prabowo omon-omon. Dalam rangka mau ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, ada pertanyaan. Apakah rakyat Indonesia sudah sejahtera? Ya. Mungkin ada keadilan, ada sejahtera. Ya. Apakah sudah adil? Apakah sudah sejahtera? Minimal kalau saya dua-duanya harus dicapai. Mungkin satu persatu. Oke, silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya berat-berat ringan. Beratnya apa? Kalau kita keliling di Jakarta ini resto banyak, malam itu berkelip-kelipnya masih rame, mobil parkir dan sebagainya. Tapi itu kan hanya segelintir di Jakarta. Keluar kita sedikit ke Cikampek, ke Kerawang, arah ke Bogor, mulailah kita melihat betapa lesu darahnya masyarakat tersebut. Nah, untuk itu kelihatannya ini pemerintahan Prabowo sekarang ini berusaha untuk mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengatakan kita perlu swasembada pangan, energi diamankan dan sebagainya. Dan beberapa tinggal kan sudah jalan, tapi tidak bisa begitu kalau orang sekelilingnya tidak melakukan yang sama. Jadi ya, manfaatnya Menteri 100 itu buat apa? Justru itu. Jadi dari Menteri 100 itu 4 sudah ketangkap korupsi malah. Jadi bukannya membenahi tapi malah korupsi. Dan korupsinya disetor kepada Jokowi lagi. Nah, belum dikejar Jokowinya. Okay. Sudah. Jadi dikatakan sejahtera satu keluarga kecil, ya, suami istri anak 3 tambah mertua, itu artinya bisa memenuhi kehidupan sehari-hari, bisa menyekolahkan anak, rumah sederhana yang tidak bocor, masih bisa berkumpul dan tersenyum. Itu secara physically dan aroma marwah sosial yang ada dalam rumah tangga itu. Tapi kalau kita itu dengan indeks ekonomi, berapa GDP pendapatan per kapitanya, berapa GNP negara, sekarang tinggi.
tapi tinggi terkumpul kepada 100 orang. Bagaimana dengan yang 280 orang, 270 juta ini? Bagaimana mereka? Nah, artinya pemerataan belum, kesejahteraan masih jauh. Tetapi sebetulnya ini bisa dengan kekayaan kita apabila subsidi dari APBN tadi mengena, dan APBN itu tidak bersumber dari pajak-pajak rakyat. Bukan hanya pajak ya? Hanya pajak. Jadi sekarang masih most of the APBN itu 80% katanya masih dari pajak itu. Sedangkan pajak dari sumber daya alam, ya ekspor keluar bertonase ini sawit, minyak sawit, batu bara, nikel, litium, timah, ya dan sebagainya. Itu masuknya kemana? Karena itulah Prabowo mengatur itu ditarik ke Danantara, kemudian satu pintu ekspor sehingga bisa dikontrol. Tapi jalankah itu? Nah, celakanya kebijakannya baik, idenya bagus, ya ada program dijalankan. Mudah-mudahan tidak rontok seperti MBG. MBG ideologi bagus, banyak negara melakukan MBG, tapi tidak selektif, tidak terukur. Kemudian petingginya itu maling lagi di situ, ya. Nah, terus artinya apa? Mereka yang diamanahkan menjalankan ini melakukan. Nah, beberapa petinggi dan tokoh-tokoh hukum mengatakan kalau perlu ditembak saja mereka ini. Tidak hanya Polri, TNI juga ada yang berbintang-bintang yang terlibat di dalam hal ini. Tadinya Nani Esdayang dan juga rumahnya katanya berapa? Katanya ya, itu sekarang mundur ya. Dan dia tidak bisa, tapi masih di pengawas katanya, saya belum ikuti. Jadi artinya ini, balik pertanyaan mendasar, apakah sudah sejahtera, apakah sudah adil, ya. Jadi belum kelihatan. Untuk itu, kalau kita lihat program pemerintah itu, program energi, penguasaan tambang, sawit, sudah mulai. Cuma dalam hal ini ada keputusan-keputusan yang disampaikan oleh pemerintah kemudian tidak dapat diputuskan oleh DPR. Contohnya para koruptor itu kumpulnya di DPR, diputuskan di DPR, ini udah diajukan, tapi nggak diputuskan juga untuk perampasan aset ini. Padahal zaman Gus Dur dulu sudah ada pemikiran untuk pembuktian terbalik. Hebat ya. Betul. Nah, dan Prabowo sambil gerak meja, jangan ada lagi menteri ini yang ini, digebrak-gebrak meja ya. Nah, untuk mejanya jati ya, jadi anulah. Nah, jadi untuk itu kita berharap ya tadinya menterinya ininya begitu, tapi kita lihat ke depan. Mudah-mudahan ini masih ada tempo lah. Kita pemilu 2029. Cuma sekarang yang pemilu pun sudahlah dikelilingi orang-orang Jokowi. Dalam rangka campaign juga udah ditelikung duluan sama Jokowi. Jokowi udah keliling duluan, dia ngedein si Gibran. Jadi raja, udah ke Lampung jadi raja, udah ke Timur jadi raja. Jadi memang hebat. Raja-rajaan kali ya. Nah, tapi saya senang lah ya, lihat di YouTube itu Taufik Baudin ya. Wah, luar biasa marahnya sama Jokowi ini. Ternyata betul-betul penipu. Tapi kalau cuma kita segelintir aja marah, yang lain juga diem, gimana? Nah, kita berharap dengan edukasi ini, netizen terutama generasi muda, dimanapun berada diaspora, sadarlah, NKRI tidak baik-baik saja. Kalau NKRI dikelola dengan baik, insya Allah 2045 landasan kita menjadi negara adidaya itu akan tercapai. Tetapi tentu Presiden Prabowo harus bersih-bersih, ya, sebab di sekeliling kita, di sekeliling dia inilah pelaku-pelakunya melakukan sabotase terhadap beliau sebetulnya. Jadi JDP, JNP ya, itu tanda-tanda kemakmuran dan sebagainya, kemudian perputaran ya, soal devisa dan sebagainya. Nah, jadi mudah-mudahan ya, dengan upaya-upaya swasembada, upaya-upaya pengontrolan terhadap tambang dan sebagainya, tapi yang inti pokoknya, kalau istilahnya Taufik Baudin UI bangkit, jangan simptomnya yang diselesaikan, tapi akar masalahnya. Nah, akarnya mana? Akarnya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KPK ya. Nah, ini membuatnya itu lemah semua, lumpuh semua.
ya. Nah, jadi ini harus diluruskan, diperbaiki. Nah, kita berharap secara gradually ini Presiden Prabowo memperbaiki, meluruskan itu sehingga akan besar dukungan kepada beliau. Kalau sekarang ini masih banyak yang kritis-kritis sebagai solutif, ya. Jadi tidak merupakan oposan membawa kita, apalagi UIWOS ini melakukan edukasi supaya mereka menyampaikan apa-apa yang terlihat dan tidak terlihat secara akademik, secara sistem, dan secara melihat dengan jernih konstitusi itu 1945 undang dasarnya, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Nah, jadi demikianlah. Tapi satu lagi, pranata hukum, pelaku hukum, peringkat hukum ini sudah tercemar hampir semua. Nah, begitu Bang Wiyo. Jadi itu kita kan ngomong-ngomong nih, Iya. kayaknya negara ini rusaknya sama penegak hukum, polisi, hakim, jaksa, KPK Iya. nggak berfungsi. Ditambah lagi sama DPR. Seharusnya kan saling mendukung untuk kebaikan. Tapi kenyataannya tugas-tugas mereka itu jadi rancu. Bukannya memberantas, malah kan ikut. Ya, tidak hanya itu Bang Buyung ya. Di dalam sistem suksesi ya, dimanapun termasuk juga di sipil, di militer, di polisi, apalagi di polisi, mulai dari Tito Karnavian dia meloncat 3 angkatan gitu, meritokrasinya ada jalan. Kalau Kapolri yang sekali Listio, kalau saya 4 atau 5, kemudian terjadi kerancuan, itu gelisah para perwira yang di bawah itu. Kapan giliran mereka? Di samping itu 6 tahun itu sudah lebih dari masa jabatannya presiden. Katanya mau diperpanjang pensiunnya. Iyalah kita lihat. Tapi saja. gini lah, dengan kondisi dan situasi sekarang ini, kita berharap ya pada Prabowo sebagai mantan Kopassus yang katanya jenderal itu bersih, harus tegas. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kan udah tua, nggak perlu nanti ya punya risiko ini. Nah, kalau mati itu urusan Tuhan. Kita dukung Prabowo sepanjang dia masih menegakkan keadilan, kebenaran dan kejujuran. Dia harus berani. Ya, itulah yang semua orang berharap. Jadi masih ada hope lah. Iya. Dan kita berharap itu segera, karena ada faktor waktu, faktor perilakunya Jokowi dan gengnya, faktor usia, Ya. faktor kesehatan, beberapa variabel ini sangat mencemaskan. Nah, kita ingin Indonesia emas tahun 45. Jangan kita yang timbulkan jadi Indonesia cemas yang kita peroleh. Pada kabur lagi ya nanti ya. Kabur lagi. Kabur salah lagi. Salah lagi. Jadi balik lagi, apakah sudah sejahtera, apakah sudah berkeadilan, apakah adil makmur, masih belum. Dan kita menuju Ini itu. yang saya tunggu. Nah, yang penting adalah bagaimana program-program Prabowo yang sementara ini dikadali, dijegal, disabotase dan lainnya, ada yang membenahinya. Nah, kita harapkan tokoh-tokoh ini muncul sehingga nusa bangsa, ya enggak, baldatun taibatun warafun ghafur ya, dalam pendidikan Islam itu terjadi dalam masyarakat. Oke, terima kasih Bang. Ya, Saya sangat enak nih kita ngobrol begini. santai ya. Sangat bangga punya seorang aktivis yang punya wawasan luas. Nah, kami hadir di sini. Terus terang saja, semua ini untuk kepentingan bangsa, terutama anak cucu kita, Bang. Kita kan udah ngalamin senang susahnya kemerdekaan itu, udah ya. Ya, tapi pada saat ini kasihan ya anak cucu. Apakah nanti masih ada wilayah Indonesia atau pecah-pecah? Ya, jadi saya rasa demikian. Terima kasih para pendengar. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejujuran, kebenaran, keadilan.